industri pertambangan ini, program hilirisasi itu terhambat oleh ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah infrastruktur. Apa infrastruktur yang menjadi kendala di industri ini? Itu energi. Beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan beberapa pimpinan PLN. Saya sampaikan, tahun 2012 Bapak mengatakan bahwa Bapak akan mensupport kita industri ini untuk menyiapkan listrik bagi industri smelter yang sedang dibangun pada saat Undang-Undang Nomor 4 2009 itu di-launching. Mereka ketawa sangat kuat. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak tak tahu ya. Setiap tahun kita kekurangan 6.000 megawatt listrik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, society. Artinya, tahun 2017, luar Jawa itu bisa padam. 2019, Jawa akan padam. Terus kenapa Bapak mengatakan pada saat itu mampu memberikan listrik untuk industri smelter kita? Beliau tidak bisa menjawab pertanyaan saya dan hanya tertawa, dan saya bisa menginterpretasikan kenapa beliau tertawa. Artinya tidak ada integrasi. Setiap regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang di-announce kepada kita rakyat ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Industri pertambangannya sudah mati, smelternya juga nggak berdiri. Sekarang kalau untuk skala pilot project, berapa daya absorpsinya terhadap komoditas yang kita miliki? Ini kan suatu hal yang aneh dan lucu-lucuan saja. Ya. Sementara anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang sekarang sedang belajar di industri pertambangan sudah tidak bisa kerja praktek, seperti yang dikatakan tadi. Jadi sebenarnya banyak kerugian yang ditimbulkan, dan sebenarnya pemerintah sudah mengakui. Apa buktinya pemerintah sudah mengakui? Pak Hairul Tanjung sudah mengatakan pada saat beliau menggantikan oleh Bapak Hatta Rajasa yang terhormat untuk sebagai Menteri Equin, bahwa neraca perdagangan kita dan devisa kita sudah defisit tergerus karena adanya larangan ekspor dari sektor pertambangan. Dengan alasan itu direkayasa sedemikian rupa, karena tergerusnya dan kurangnya devisa, pemerintah membuat MOU untuk membenarkan, melegalkan ekspor yang dilakukan oleh Freeport, Newmont, dan 5 perusahaan tambang lainnya. Bayangkan, MOU mampu mengalahkan produk konstitusi. Masih adakah negara ini? Itu pertanyaannya. Dengan alasan apapun. MOU, Memory of Understanding, mengalahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan mengorbankan 600-an industri tambang nasional dan 3 juta pekerja tambang yang kata mereka itu selama ini tidak pernah ada. Nah, salah satu tujuan pers briefing kita ini adalah mempertontonkan ini kita yang menjadi korban. Ini kita yang selama ini mereka sampaikan di media bahwa bagus-bagus saja industri pertambangan ini. Itu tadi adik-adik mahasiswa sudah menyampaikan bahwa mereka sekarang ini sudah dalam krisis kepercayaan diri mempelajari ilmu pertambangan itu sendiri. Kalau dari teman kontan tadi mengatakan bahwa industri pertambangan yang sekarang ini kita berupaya memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang, tapi karena adanya kekisruhan politik ini, saya mau menyampaikan bahwa lebih dari 15 investasi yang sudah direncanakan, yang tadinya akan kita selenggarakan di Bali dan kita putuskan, yang disupport oleh lembaga keuangan asing seperti Goldman Sachs, BNP Paribas, dan lain-lain, itu menunggu adanya kepastian hukum dan adanya keamanan investasi di negara ini. Dan salah satu anggota kita yang investasinya lebih kurang, satu anggota kita yang lebih kurang investasinya untuk membangun industri smelter di Sulawesi Tengah, besarannya sekitar $4,5 miliar,
yang sudah kita lakukan feasibility study dan sekaligus kawasan industri, itu pun tertunda. Jadi kalau ditanya totalnya, kita belum akumulasi kerugiannya berapa. Kita harus mendata dulu dari anggota kita tadi, dari Pak Samsul juga di sini, salah satu pengusaha pertambangan Mangan yang sedang membangun smelternya, dan stop, bahkan kebun sawitnya pun stop karena adanya kekisruhan politik ini. Jadi yang mau kita sampaikan ini adalah bahwa kekisruhan politik itu membawa dampak ekonomi yang signifikan terhadap industri pertambangan. Kekisruhan politik ini menciptakan kemiskinan baru di sektor industri pertambangan.